mengunjungi makam yang dihabibkan atau dipa'alawikan yang ada di Pekalongan, yang terkenal dengan sebutan Ki Jurang Bencarung. Jadi dulu makamnya namanya Ki Jurang Bencarung dan sudah masyarakat itu mengetahui dan sudah terkenal, cuma dihabibkan oleh salah satu habib di Pekalongan yang mungkin teman-teman sudah tahu lah, yang masyhur, yang menghabibkan makam-makam yang ada di Nusantara. Tidak perlu disebut namanya, yang penting kita mau mengupload atau mau memvideokan makam yang sudah dihabibkan, tapi alhamdulillah sekarang dengan gerak masyarakat yang sudah sadar menjadi kembali ke asalnya, yaitu menjadi Ki Jurang Bencarung yang diganti menjadi Habib Alwi bin Yahya. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama saudara kami dari Pekalongan, yang mana saudara kami dari Pekalongan mengadakan investigasi pembelokan makam Nusantara. Siapa lagi aktornya? Tidak usah kami sebutkan, semuanya sudah mafhum. Apalagi ini di daerah Pekalongan. Ditemukan di Jurang Bencarung atau Kiai Jurang Bencarung berubah nama menjadi Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Alhamdulillah, dengan kesadaran semuanya, akhirnya Kiai Jurang Bencarung kembali namanya, tidak menjadi Habib lagi. Ini suatu kengerian yang harus betul-betul kita pahami. Mereka mengalih atau merubah nama Kiai-Kiai Nusantara dengan nama-nama Habib. Ini bukan tanpa adanya maksud dan tujuan. Ini syarat dengan tujuan visi misi untuk jangka panjang mereka. Ini permasalahan yang serius. Ini bukan persoalan remeh-temeh. Serius ini. Karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara kita. Mereka mempunyai ambisi ingin menguasai Nusantara. Banyak sekali bukti-bukti yang sudah kami unggah lewat YouTube ini. Ini seharusnya menyadarkan kita semua, termasuk dari penelusuran saudara kami yang berada di Pekalongan. Di Jurang Bencarung menjadi Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Tidak berlama-lama, mari kita ikuti bagaimana saudara kami dari Pekalongan ini melakukan investigasi makam Kiai Jurang Bencarung yang berada di Pekalongan, yang berubah namanya menjadi Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Lagi-lagi marga Yahya mendominasi keadaan. Nah, sekarang kita sudah menemui makam, sudah koordinasi dengan juru kunci dan juga koordinasi dengan beberapa teman-teman yang ada di sekitar makam di sini, di daerah kalangannya di sini. Oke, makam yang dihabibkan menjadi Habib Alwi bin Yahya ini sudah diubah, bahkan ditutup. Coba kita lihat. Nih, ya. Ini dulunya makam ini dulunya itu tulisannya plangnya itu Habib Alwi bin Toha bin Yahya, dan di bawahnya ada tulisan kecil Ki Gede Jurang Bencarung yang dihabibkan oleh salah satu habib dengan cerita-cerita yang unik, sehingga teman-teman bisa searching di sosial media, di Google atau di Facebook ataupun di mana ya, ntar akan keluar bagaimana kejelasan makam Ki Jurang Bencarung yang menjadi Habib Alwi bin Yahya. Dan kita ntar insya Allah sudah komunikasi dengan juru kunci dan kita sudah ada videonya. Ntar teman-teman bisa lihat di akhir video wawancara dengan juru kunci makam Ki Ageng Jurang Bencarung atau Kiai Jurang Bencarung. Dan alhamdulillah ini sudah ditutup pamfletnya ya. Kalau kita lihat di sini ada, kita lihat di bawahnya itu ada plangnya. Nah, cuma ditutup dengan banner ini menjadi asli lagi, yaitu makam
Pepundian Kiai Jurang Bencarong, Trah Nusantara, Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Jadi desanya Karanggondang ya, bukan Limbangan. Kalau Limbangan sebelah sana. Oke, kita coba tengok makam yang ada di dalam, karena juga di dalam juga itu ada tulisan Syarif, Syarif Alwi bin Yahya. Aslinya ya Habib, cuma tulisannya di sana Syarif Alwi bin Toha bin Yahya, yang diukir dengan menggunakan tembok di depan makamnya. Dan sekarang kemungkinan besar ya, sekarang sudah dicoplok dan sudah hilang Habibnya atau Syarifnya di makam Kiai Jurang Bencarong. Oke, kita langsung menuju ke makam. Jadi makam ini itu dulunya berupa perkebunan, terus di situ ada makam di samping-samping bambu, dan jalan ini dulu itu jalan tanah, sekarang sudah dicor. Ya hikmahnya, berkatnya menjadi Habib, jadi dibangun aja kayak gitu, itu berkah atau hikmahnya kayak gitu. Ya sekarang menjadi kembali ke Trah Nusantara atau menjadi kembali ke asal mula, yaitu Kiai Jurang Bencarong. Ayo kita menuju ke atas. Oke, ini jadi dulunya tulisan Syarif Alwi bin Toha bin Yahya. Ini sudah dicoplok dan sudah tidak ada tulisannya, karena memang ini bukan Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Ayo mendekat supaya kita lihat jelas. Ini itu ada tulisannya dulunya. Ada tulisannya Syarif Alwi bin Toha bin Yahya di sini. Nah, karena ini bukan Habib Alwi bin Toha bin Yahya, maka ini dicoplok, terus menjadi seperti ini, dan alhamdulillah menjadi seperti semula. Jadi ini pintu masuk menuju makam ya, menuju makam, ke makam beliau Kiai Jurang Bencarong. Yuk kita masuk. Oke, di sini ada beberapa makam ya, di samping. Jadi yang kelambunan, yang tutupan dengan kelambu hijau itu makam daripada Kiai Ageng Jurang Bencarong yang dibaalawikan menjadi Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Dan samping-samping sini juga ada makam-makam yang termasuk makam-makam yang tua ya, sehingga tidak banyak, cuma beberapa yang sudah dibuka dan dibangun. Dulu memang makamnya tidak seperti ini. Ntar kita perlihatkan makam yang dulunya yang belum dibangun seperti ini, itu cuma makam doang, terus di papringan atau di bambu-bambu yang ketutup cungkup sedikit doang kayak gitu. Sekarang sudah dibangun dan alhamdulillah teman-teman ziarah yang akan ziarah ke sini bisa nyaman untuk ziarah, dan semoga mendapatkan keberkahan dari Kiai Ageng Jurang Bencarong. Ayo kita lebih mendekat. Jadi ayo kawan-kawan semuanya, khususnya orang-orang Pekalongan, baik dari tokoh masyarakat, kiai, ulama, baik dari kalangan pembisnis, baik dari orang kalangan pendidikan, mahasiswa, dosen, siswa ataupun para santri, dan semuanya untuk masyarakat umum Pekalongan dan wabil umum lagi untuk masyarakat semua seluruh Nusantara. Jaga makam-makam kita, situ secara leluhur kita. Ini bukan bentuk kebencian atau bentuk tidak terimaan atau bentuk kita iri dengki, itu bukan, tapi untuk bentuk menjaga kehormatan leluhur kita, berbakti kepada leluhur kita, karena beliau-beliaulah yang memperjuangkan, salah satu memperjuangkan Nusantara ini. Maka dari itu, mari kita bersatu, khususnya Pekalongan, untuk mengembalikan makam-makam yang ada di Pekalongan yang dihabibkan, yang asalnya bukan Habib menjadi Habib, terus kita kembalikan kepada asalnya. Dan ini PR untuk kita semua, karena di Pekalongan ada banyak makam-makam yang dihabibkan. Nah, kita ayo semboyangan bareng untuk membangun peradaban di Pekalongan dan di Nusantara, kembalikan ke asal jati diri kita. Dan alhamdulillah bagi teman-teman semuanya laskar, dari mulai laskar PWI, PGN, laskar Mataram Raya dan lain sebagainya, semuanya yang bergotong royong dengan adanya pembelokan sejarah. Terima kasih, semoga
bisa mendapatkan keberkahan dari para leluhur kita. Itulah penelusuran saudara kami dari Pekalongan, yang di situ dengan jelas menceritakan bahwa makam yang dihabibkan, yang sudah dibangun, terus ada pelangisasi, wah, terus ada narasi, bahkan dari apa yang disampaikan saudara kami, Habib Alwi bin Toha bin Yahya ini adalah gurunya Pangeran Diponegoro. Wow, keren. Berarti Pangeran Diponegoro itu di bawahnya Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Secara tidak langsung akan menggiring pemikiran di bawah alam sadarnya mengarah ke situ. Luar biasa skenario mereka-mereka yang mempunyai ambisi besar mau menguasai Nusantara. Dan berikut ini saudara kami dari Pekalongan ini mewawancarai juru kunci yang mana menceritakan asbabun nuzulnya, kenapa sampai dihabibkan, terus bagaimana kok bisa kembali lagi sesuai dengan nama yang aslinya, yakni Kiai Jurang Bencarung, yang dulunya adalah Habib Alwi bin Toha bin Yahya yang dipalwikan. Nah, kita simak saudara kami mewawancarai juru kunci Kiai Jurang Bencarung. Mengenai makom Mbah Jurang Bencarung, memang makom ini bukan ditemukan, Mas ya. Ini bukan ditemukan makom ini. Banyak orang makam ini diketemukan. Enggak, makom ini udah ada lama. Sudah dari simbah buyut kami turun temurun itu mengelola makom ini. Tapi namanya juga orang dulu, orang tua itu ya al kadarnya, yang penting dibersihin, terus disadranin. Kalau sekarang itu hall ya bahasanya, itu justru yang pertama itu malah makom ini nyadran 2 kali dalam 1 tahun. Tuh, berarti intinya Pak, makom ini sudah direkso, sudah rawat oleh masyarakat setempat. Berarti rumor yang mengatakan wah makam ini baru ditemukan, enggak, itu hoax. Bukan. Kalau yang ngomong bahwa makom ini diketemukan itu kurang konfirmasi sama masyarakat setempat ya. Terus memang pada saat itu muncullah yang di Facebook itu telah ditemukan makom Habib Alwi bin Yahya, salah satu nih guru Diponegoro. Karena rame, terus banyak yang datang, akhirnya kami tergerak dengan dukungan sama teman-teman. Itu kita gerak untuk apa ya, untuk membersihkan, untuk merawat. Memang dari banyak yang kita ikut dalam merawat makom ini, itu memang macam-macam ya kan. Ada yang berkeyakinan namanya Habib Alwi, ada yang berkeyakinan yang namanya tetap dengan nama semula, yaitu Mbah Kiai Jurang Bencarung. Nah, dengan berjalannya waktu, makom ini dibuat semacam yayasan ya, dengan nama Kiai Jurang Bencarung Habib Alwi bin Yahya. Itu yang memang kurang pas di masyarakat. Kalau sekedar rumor namanya ABC monggo, tapi kalau sudah membuat satu plang itu seakan-akan mengamini dengan nama itu. Sedangkan orang untuk mengakui nama itu ya harus disertai dengan sejarah ya. Nek kurang Jawa itu ya sejarah wiranya bagaimana, jangan asal pengakuan. Cuman pengakuan tanpa disertai dengan sejarahnya, putih otentiknya bagaimana, ini bagaimana Mas? Repot ya. Ya repot. Nanti cobalah keluarga jenengan saya akui bahwa kakek jenengan sama saya itu saudara, saya bisa minta warisan jenengan, kalau bagi warisan kan gitu. Tidak boleh kok kamu mengaku
saudaranya dari mana. Itu harus ada apa ceritanya, enggak terus kok ini punya buyut saya dan tidak bisa kayak gitu. Juga dari masyarakat apa kita kurang pas dengan nama Habib Alwi, tidak pas. Untuk itu masyarakat apa mengembalikan untuk makom ini itu kembali ke nama asli yang dipertahankan oleh sesepuh Desa Karangundang dengan nama Mbah Kiai Jurang Pencarong. Itu ada sejarahnya. Kok nama Mbah Jurang bagaimana? Ada lah, ada jurangnya kedua, itu bukti. Berarti orang itu pasti dengan nama Jurang karena ada bukti sejarahnya ada. Dengan sejarah itu membuktikan bahwa makom ini sudah ada dari dulu. Kalau Mbah Buyut cerita itu memang waktu itu zaman penjajahan, itu tempat untuk berlindung dari apa bahaya yang mengancam masyarakat setempat. Itu Mbah Buyut itu sudah itu kan beliau dikatakan dalam sosial media Facebook, YouTube zaman dulu itu mengatakan Ki Gede Jurang Pencarong atau Mbah Jurang Pencarong yang diklaim sebagai Habib Alwi bintu Abi Nyaya itu kan guru Pangeran Diponegoro. Sedangkan kita konfir ke keraton, saya punya fotonya dengan Raden Dibyo. Kita konfir apakah benar Pangeran Diponegoro punya guru dari kalangan Habib. Kata beliau nggak ada guru, pembantu, tukang suket, tukang rumput, tukang angon, nggak ada gitu. Nah ini pendapatnya jenengan tentang menjadi Habib Alwi bintu dan masyarakat itu bagaimana? Ya kaget. Kami juga di sekolahan siapa udah ada kan Depan itu siapa gurunya, siapa ayahnya, ibunda, dari mana apa beliau berasal, kan udah jelas ya kan. Lah kalau posisinya kok ada nama baru Habib Alwi bin Yahya, nah itu ya urusannya sama keluarganya beliau, keraton kan gitu. Seperti kalau itu jangan cuma karena pengakuan apa boleh. Keluarga jenengan saya akui keluarga saya. Harusnya saya menyertakan cerita bukti otentiknya. Nah, kalau enggak ya repot. Semua diakui gitu ya. Terus gimana? Pengakuan tanpa ada buktinya. Terus bagaimana? Nah, terus ini kan dari masyarakat banyak penolakan aslinya awalnya ya ketika mau dibentuk menjadi makam Habib Alwi bintu Abi Nyahya itu. Kok bisa sampai bisa menjadi Habib Alwi dan pasang blang, bahkan ada yayasan, bahkan di situ ada tulisan Syarif Alwi bintu Abi Nyahya dengan ukiran semen kayak itu kok bisa kecolongan kayak itu. Ceritanya gimana? Oh ceritanya gimana ya? Ya tanya yang menamakan itu kok bisa namanya itu bagaimana? Dulu aku sekedar kita bareng-bareng merawat makom, monggo pakai nama siapa, karena individu pendapat masing-masing. Setiap orang bisa mengaku dari kalangan habaib, mungkin dari kalangan marga Cina atau siapa, monggo boleh mengaku di sini. Tapi posisinya harus menyertakan bukti-bukti sejarahnya harus ada. Begitu. Nah, kalau nggak ada itu, saya itu nanti orang Cina sini apa mengaku bahwa ini makumnya Cheng-Ho, gimana semuanya mengaku tanpa ada datanya, kan ada data kok asal ngaku-ngaku saja. Nah itu kok bisa dipasang plang itu gimana? Wah ya itu oknum oknum yang memang ingin cari keuntungan dari makam. Kalau saya sih tidak perlu pakai kelapang, itu tidak perlu lah, kita merawat leluhur ya leluhur udah merawat ya. Alhamdulillah sudah ditutup ya. Ya alhamdulillah sudah tutup. Terah Nusantara ya, terah Nusantara karena memang tidak sesuai dengan sejarah, dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan sesepuh masyarakat gitu. Dengar-dengar ada rumor itu menjadi rebutan makam ini, itu gimana itu? Menjadi rebutan dari sana, dari sini, dari orang luar, sedangkan orang sininya itu malah ditikung atau digeser kayak gitu. Ya itulah, itu memang apa sih ya, gaungnya mungkin, apa keramatnya mungkin ada makam ini. Itu banyak yang mengaku ya. Jadi nyun sewu, dari satu
aliran pun bisa berebut, apalagi yang dari luar. Ini luar biasanya itu keramatnya makam ini mungkin ya, kok sampai buat rebutan bagaimana, sedangkan orang masyarakat sekitar itu biasa saja, merawat biasa, ya kan, tidak sampai berebut, ya nggak tahu, namanya juga berebut, berarti ada sesuatu yang direbutkan. Ya? Ada rebutannya. Oh ada, banyak ya? Ada, malah di situ malah kemarin rebutan itu malah ladang fitnah, Mas. Ladang fitnah. Allah, Masya Allah, ladang fitnah. Makam, makanya dulu kan ini enggak saya tutup makam ini. Saya tutup ini sementara biarlah kita mau rebutan di luar aja, jangan di dalam makam. Kan gitu, untuk simbol saja kan gitu. Nah itu dengar-dengar kita kan langsung konfirmasi ke jenengan, dengar-dengar ada kucuran dana 2 miliar atau berapa ratus juta atau berapa miliar kayak gitu untuk pembangunan ini dengan syarat harus mengikuti ini kayak gitu. Itu gimana tuh, benar atau tidak, terus gimana ceritanya? Nah itulah karena kebanyakan orang yang di sini banyak dari beberapa macam kalangan mungkin ya, ada pengusaha, ada apa, ya nggak tahu. Uang ini saja, pendopo ini katanya mau dibangun berapa juta itu katanya. Itu sampai ada yang datang minta bantuan untuk ini, padahal kita itu tidak minta bantuan. Ternyata ada seseorang yang memang yaitu memanfaatkan makom untuk cari dana. Ya begitu, bisnis. Nggak tahu itu di dalamnya ada apa, kita nggak tahu. Alhamdulillah kami nggak pernah ikut ke situ, cuman bingung saja, orang pada saling rebutan makom untuk katanya orang untuk bangun ini dan itulah. Nah itu kalau gimana, karena bingung juga nih. Apa benar ini terahnya, yang bangun terahnya di Penegoro atau bagaimana kan gitu. Nah terus itu kan alhamdulillah ini sekarang sudah kembali ke asal mula, yaitu ke Gede Jurang Bencarung atau Mbah Jurang Bencarung, dengan beberapa sejarah-sejarah yang luar biasa dari tutur-tinutur dari sesepuh-sesepuh sini. Ini awal mula bisa berubah menjadi asal itu gimana? Berubah kembali. Jadi ya karena gini Mas, ini nggak sesuai juga, nggak sesuai karena waktu pembuatan nama Habib Alwi itu sampai sekarang belum diketemukan sejarahnya Habib Alwi di sini itu bagaimana. Sampai Nyun Sewu, Abah Lutfi saja belum menceritakan yang katanya itu dari Habib Lutfi. Itu belum membuka atau menceritakan makom ini. Nggak tahu itu kok sampai Guru Margono sebagian itu bagaimana, kita juga kurang tahu. Terus itu kan ada kata salah satu seorang, ya saya kurang tahu dari siapa, itu menceritakan bahwasanya beliau itu disuruh untuk mencari makam di sini. Terus soal ke sana makam ini salah semua, yang benar Habib Alwi bintu Habib Yahya kayak gitu. Beliau guru Pangeran Diponegoro. Itu kan yang bilang kan Habib Lutfi. Iya. Itu gimana tuh? Kan dari beliau katanya. Nah itu ya tanyakan saja sama yang bersangkutan. Nah yang mana tanyakan saja. Tapi itu yang jelas masyarakat di sini tidak setuju ya? Tidak lah. Mas, tidak pernah kecolongan ya, gitu. Kita tetap mempertahankan apa yang diwariskan sama leluhur kita. Ya, saya tanya sedikit, berubahnya nama itu karena memang didesakan dari masyarakat, karena tidak ada bukti sejarah dari Habib Alwi bin Toha itu, apa memang dari pengurus makam yang menghilangkan atau yang menolak itu Habib Ali bin Toha bin Yahya? Secara keseluruhan itu dari pengurus apa dari masyarakat setempat? Ya memang banyak masukan dari para sepuh, dari masyarakat, memang suruh mengembalikan ke nama aslinya. Berhubung yang memang pertama kali membuka untuk umum itu karena kami, yang terutama saya. Jadi ada ontan-ontan kayak gini ya, mau ndak mau saya harus mengambil sikap untuk untuk mengembalikan makam ini, ya kan. Kalau saya posisinya kok dengan nama Habib Alwi, saya harus bertanggung jawab sama masyarakat setempat. Saya dimintai
sejarahnya mana, buktinya mana. Sedangkan dari pihak Habib Alwi itu belum ada bukti-buktinya, sejarahnya belum ada, ceritanya belum ada, ya. Nah, kalau konfirmasi sama orang tua. kampung sekitar, malah ada ceritanya, walaupun cuma cerita dongeng seperti kasih Nyelong Timun, ya kan, bahwa ada Mbah Jurang, di sini ada putranya, ada istrinya, ya kan, dengan posisinya dengan dengan cerita masyarakat itu bahwa ibu dari Mbah Jurang itu istrinya berarti ya, itu seorang putri kayangan, kan ada cerita. Terus ada anaknya yang bisa terus sampai ada kasus ibunya lari, istrinya lari karena apa? Karena Mbah Jurang itu makan pantangan, ya kan? Karena makan pantangan, terus gitu ada ceritanya, gitu ada di ada cerita. Ini walaupun cerita kan berarti memang dari turun-temurun ada. Nah, sekarang kalau yang nama baru ceritanya apa? Jadi kalau mau menceritakan susah, tidak bisa ngomong kita, bisa ngomong. Terus ketika kembali dengan yang pertama Gede Jurang Bencarong, terus dihabibkan menjadi Habib Alwi bintu Abinyaya, terus masyarakat sempoyongan untuk merubah lagi terutama jenengan untuk kembali ke asal. Adakah teror-teror atau ancaman atau apalah kayak gitu yang datang ke sini untuk mengancam jenengan atau gimana? Teror-teror kayak gitu. Selagi kita itu posisinya berjalan yang benar, Mas ya. Teror, ancaman, saya nggak usah dengan itu. Demi kebenaran, untuk benar, teror saya anggap sebagai motivasi, penyemangat. Iya. Bagi saya teror dan apapun itu untuk menggagalkan satu kebenaran, saya anggap sebagai sebagai penyemangat kita jalan. Ya karena apa? Ini posisinya makam leluhur sesepuh. Kalau kita yang tidak mempertahankan, itu siapa lagi? Mau siapa? Mau cari siapa? Gitu. Mau cari orang luar, bangsa lain, ya enggak bisa.